Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, sudahkah kita mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari sabda Tuhan untuk memulai hari kita di pagi hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini di pagi hari ini, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang kami terima, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, dan kami dapat Tuhan izinkan untuk memulai hari-hari kami dengan merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah supaya sabdamu dapat kami teladani dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita berjumpa dengan orang-orang yang bermulut manis? Mereka mengucapkan segala yang baik tentang kita. Kalau orang Jawa, mungkin di depan kita, apapun yang kita perintahkan, apapun yang kita katakan, mereka akan menjawab dengan manis, dengan jawaban, "Nggih." Tapi ternyata, di belakang kita, mereka membicarakan hal yang berbeda. Atau bahkan, ketika kita meminta mereka untuk melakukan suatu pekerjaan, mereka hanya baik di depan, tetapi di belakang mereka tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan kepada mereka. Orang Jawa menyebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lamis. Jadi, orang yang lamis itu adalah seseorang yang hanya baik di depan, tetapi di belakang dia berbuat atau berkata-kata sebaliknya. Dia tidak menampakkan kejujuran, yang ada hanya kebohongan dan kemunafikan. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah kita termasuk orang-orang yang demikian? Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga bisa demikian. Kita bisa bertindak seperti orang-orang yang lamis, yang hanya baik di depan, tetapi di belakang kita bisa menjadi orang yang sangat berbeda. Dengan sesama, mungkin kita bisa saja berbuat demikian. Tapi dengan Tuhan, secara tidak sadar, kita juga sering melakukannya. Mari kita lihat doa-doa kita.
tentu di hadapan Tuhan, kita akan selalu mendoakan yang baik. Kita memuji Tuhan, kita berterima kasih dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dalam perenungan-perenungan firman Tuhan, kita bisa bicara yang baik tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Akan tetapi, ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan mudahnya menyakiti orang-orang di sekitar kita dengan lidah kita. Kita dengan mudahnya mencemooh mereka, memandang rendah mereka, tidak melibatkan mereka dalam pelayanan sehari-hari. Bahkan kita mungkin tidak menganggap mereka ada hanya karena kita merasa bahwa mereka berbeda dengan kita. Jadi sebenarnya yang benar yang mana? Kita yang saleh di hadapan Tuhan, tapi ternyata kesalehan itu palsu. Kesalehan itu hanya kita nampakkan di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak bersedia untuk mengasihi, merangkul sesama kita. Ingatlah, Tuhan seringkali mengatakan, jika seseorang berkata, ia mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka dia adalah bohong. Begitu pula juga dengan firman Tuhan kali ini. Jika kita berkata kepada Tuhan, kita sangat mencintai Tuhan, kita sangat mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita, maka kita termasuk seperti orang-orang yang lamis. Seseorang yang Tuhan Yesus ibaratkan di depan, dia mengiyakan apa yang Tuhan minta, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Tapi marilah kita senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mari kita senantiasa melakukan setiap kehendak Tuhan dengan ya dan amin. Saat teduh bagi kita. Allah Bapa, terima kasih atas firman yang kami dengarkan. Betapa kami menyadari, kami bisa sangat manis di hadapan Tuhan. Kami bisa berdoa yang panjang. Kami bisa menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami sungguh bisa merindukan sapaan-sapaan firman Tuhan, bahkan kami mengerti segala isi kitab suci. Namun ternyata kami menyadari, bukan itu yang diperlukan. Tetapi bagaimana kami mempraktikkan segala pengetahuan kami itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami bisa mewujud nyatakan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Dan itu tidak mudah, karena seringkali kami terjebak dengan keangkuhan dan keegoisan kami. Ampuni kami dan mampukan kami untuk bersikap sebagai orang yang jujur. Bukan hanya baik di depan Tuhan, tetapi senantiasa berusaha melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami pada hari ini untuk memulai mempraktikannya dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Hendaklah kita senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama, dan kita senantiasa mempraktikkan gaya hidup rendah hati
di mana memprioritaskan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan tidak menganggap diri sendiri tinggi. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Saya Pendeta Kris Nur Cahyani pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.